Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan ya, Bu, nama saya Nurul Hikmah. Saya biasa dipanggil Nurul. Nama Ibu siapa ya, Bu ya? Saya Fanda. Mbak Fani ya, Mbak. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Mbak Fani. Oke. Apa yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Saya kadang suka dengar suara-suara gitu, Mbak. Dan misalkan saya lagi sendiri tuh, Mbak. Terus saya kadang dengar suara-suara aneh gitu. Saya dengar atau saya dari catatan keperawatan ini, kalau Mbak itu, kalau Ibu itu suka dengar suara-suara yang aneh ya, Mbak ya. Nah, terus itu benar apa enggak, Mbak? Iya, Mbak. Oh, benar. Ibu suka dengar suara-suara yang aneh ya, Bu ya. Ibu, bagaimana kalau kita ngobrolnya tentang suara yang Ibu dengar dan melatih cara mengontrolnya? Kira-kira Ibu mau nggak, Bu? Boleh. Tempatnya mau di mana, Bu? Sini aja lah. Di sini aja. Kira-kira Ibu punya waktu berapa lama ya, Bu ya? Ya, 15 menit. 15 menitan. Oke. Saya akan mengajarkan cara mengontrolnya suara-suara yang Ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar lagi ya, Bu ya. Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga Ibu ini dibawa ke sini, Bu. Saya itu kan kalau lagi sendiri gitu kan. Saya kayak mendengar suara-suara entah berasal dari mana gitu loh. Terus kan saya jadi kok ada suara-suara aneh-aneh kayak gitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi Ibu mendengar suara-suara yang aneh ya, Bu ya. Terus apa yang suara-suara itu katakan kepada Ibu? Gak tahu sih, kayak suara nggak jelas, kayak ngerinting-ngerinting gitu. Oh gitu. Kapan suara-suara itu muncul biasanya, Bu? Biasanya tuh kalau misalkan saya lagi ngelamun tuh kan, kalau saya lagi sendiri sering muncul. Oh seperti itu. Itu seberapa sering sih, Bu, mendengar suara-suara itu? Kadang lumayan sering. Oh lumayan sering ya, Bu ya. Apa yang Ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar, Bu? Ya, saya ngerasa panik gitu ya, saya rasa panik, terus kadang juga saya takut sih. Oh, Ibu ngerasa takut ya, Bu ya. Apa yang Ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi, Bu? Paling saya cuma kayak coba nenangin diri gitu sih. Saya percaya Ibu mendengar suara yang aneh, tapi saya dan orang lain tidak mendengar ya, Bu ya. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya, Bu ya. Yang tadi Ibu mendengar suara aneh, itu biasa dinamakan. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan adalah halusinasi. Bu, ada 4 cara menghilangkan suara-suara tadi yang menghantui Ibu ya, Bu ya, atau yang biasa kita sebut itu menghardik ya, Bu ya. Minum yang kedua itu caranya minum obat, terus bercakap-cakap dan lakukan aktivitas, Bu. Sekarang kita akan belajar satu cara untuk menghilangkan suara-suara tadi ya, Bu ya, yaitu dengan menghardik. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh Ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik ya, Bu ya. Itu cara yang pertama. Cara menghardiknya yaitu seperti ini, Bu. Ibu tutup telinga, kemudian katakan pergi, saya tidak mau mendengar kamu atau suara kamu palsu ya, Bu ya. Saya contohkan dulu ya, Bu ya. Pertama tutup telinga, kemudian Ibu bilang pergi, saya tidak mau mendengar kamu suaranya palsu gitu ya, Bu. Oke, Ibu silakan, Bu, bisa dipraktekkan. Berarti nanti kalau saya dengar suara-suara gitu lagi, nanti saya tutup kuping ya, suara. Iya. Sambil bilang, pergi, saya tidak mendengar suara itu lagi, suara itu palsu. Iya, bagus sekali ya, Bu ya. Nah, itu cara yang pertama, Bu. Ibu bisa melakukannya itu
sehari bisa 3 kali ya Bu ya, atau sepengennya Ibu aja. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya Bu? Ya saya merasa lega gitu loh, sudah mengutarakan apa yang ada di batin saya. Apa yang telah kita bicarakan tadi coba Ibu peragakan lagi Bu, bisa tadi yang Saya seperti tadi? peragain lagi ya. Tapi nanti saya ketik sambil bilang, pergi, saya tidak mendengar suara itu lagi, suara itu palsu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berapa kali Ibu mau latihan menggarditnya Bu? Nanti ya sekitar 3 kali. Oh, Kalau enggak, kalau misalkan suara itu tak Oke. Bagaimana kalau iya Ibu tadi maunya 3 kali ya Bu ya, atau sesuka Ibu minimal itu 3 kali ya Bu ya. Bagaimana kalau jam selanjutnya nanti saya akan melatih cara untuk menghilangkan suara-suara yang tadi dengan cara yang berbeda lagi ya Bu ya. Kira-kira Ibu punya waktunya berapa ya Bu ya? ya 15 menit lah. Oke, nanti saya masukkan ke jadwal ya Bu ya. Maunya Ibu di sini apa di mana Bu? Di sini lagi aja lah. Oke. Nah, bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini? Oke, tadi yang Ibu mau seperti waktunya pagi ya Bu ya, dan tempatnya juga di sini udah saya masukkan ke buku jadwal ya Bu ya. Untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara-suara tadi yang mengontrol suara-suara dengan minum obat ya Bu ya. Jadi yang pertama menggardit, nanti yang kedua yaitu meminum obat ya Bu ya. Oke, sampai besok ya Bu ya. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bu. Pagi. Apakah Ibu masih kenal dengan saya Bu? Nasi Nama saya siapa ya Bu ya? Mbak Nurul ya. Iya, benar sekali ya Bu ya. Nah, sebelum kita latihan tentang obat, saya lihat dulu apakah tanda dan gejala halusinasinya masih ada atau sudah berkurang ya Bu ya. Baik, apa Ibu masih mendengar bisikan atau suara-suara yang frekuensinya apa masih sering, waktunya masih seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya Bu? Masih Biasanya kadang saya masih suka dengar suara-suara itu kan susah. Kadang tuh ya lumayan sering sih, bisa sampai 3 kali. oh begitu ya Bu ya. Bagaimana latihan menggarditnya, sudah dicoba Bu? Sudah Mbak. Apa ada kesulitan? Nggak ada sih. Biasanya Ibu mencobanya itu berapa kali Bu? Ya bisa sampai 3 kali sih Mbak. Kalau suara itu datang gitu. Terus apa yang Ibu rasakan dalam memperagakan yang kemarin saya ajarkan ke Ibu? Kalau saya sudah melakukan itu yang Mbak ajarkan itu, saya merasa ya suara itu cukup menghilang gitu loh Mbak. Ya nggak sepenuhnya hilang sih. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ternyata Ibu sudah melakukannya atau melatihnya ya Bu ya, dan merasakan manfaatnya juga ya Bu ya. Bagaimana jika sekarang kita latihan cara kedua, yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan menggunakan obat? Ibu mau? Boleh. Kita latihannya di mana ya Bu ya? Sini aja lah. Di sini saja. Oke. Dan Ibu pengennya berapa waktunya itu, maunya berapa Bu? 15 menit. 15 menit. Oke. Jadi latihan yang kedua ini tujuannya itu untuk supaya Ibu teratur minum obat dan tidak lupa minum obat ya Bu ya. Kemudian halusinasinya juga bisa terkontrol Bu. Baik Bu, cara kedua mengontrol halusinasi adalah dengan menggunakan obat. Untuk itu Ibu harus tahu 6 benar tentang obat ya Bu ya, seperti benar jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, dan kontinuitas minum obatnya ya Bu ya. Nah, kalau Ibu obatnya ada 3 jenis warnanya Bu. Yang pertama warna putih, pink, dan orange. Yang putih namanya THP ya Bu ya. Gunanya untuk supaya kita itu supaya tidak kaku.
Nah, yang api itu namanya HP, gunanya supaya tidak mendengar bisikan, dan orange itu namanya CPZ ya Bu ya, gunanya supaya lebih rileks dan bisa istirahat. Dan istirahatnya itu Ibu lebih nyaman ya Bu ya. Obatnya diminum 3 kali sehari, pagi jam 7, siang jam 1, dan malam jam 8 ya Bu ya. Nah, supaya tidak terjadi putus obat, sebaiknya 2 hari sebelum obat habis, Ibu harus kontrol ulang, gunanya untuk mendapatkan obat lagi. Bagaimana? Apa Ibu sudah mengerti Bu? Ya bisa ada gambaran lah. Bagus sekali ya Bu ya. Baik, sekarang kita buat jadwal minum obatnya Bu, dan kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu supaya tidak lupa ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap Bu? Sudah lumayan tenang lah. Oke. Coba Bu sebutkan jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, dan kontinuitas minum obat. Tadi tuh Mbak nyebutin kan ada 3 tuh jenisnya, ada warna pink, putih, sama orange juga. Tapi saya tadi lupa namanya apa aja Mbak. Nah, itu tuh bisa saya minum 3 kali sehari Mbak. Ya. Apa aja Bu waktunya? Pagi, siang, sama malam. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah mengerti tentang obat yang dapat mengontrol halusinasi ya Bu ya. Baik Bu, nanti coba latihan sendiri ya Bu ya, menggunakan obat untuk mengontrol halusinasinya. Ibu bisa minum obat sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Bu ya. Bagaimana kalau besok kita latihan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga Bu, yakni bercakap-cakap. Ibu mau? Kira-kira tempatnya di mana ya Bu ya? Kalau di sini lagi Ya boleh, nggak apa-apa. Kita ketemunya, Ibu maunya jam berapa Bu? jam 9-an lagi. Jam 9? Oke, nggak apa-apa. Waktunya kira-kira Ibu maunya berapa menit Bu? Sekitar 15 sampai 20 menit juga nggak apa-apa. Oke. Baik Bu, saya rasa cukup ya Bu ya untuk latihan hari ini. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Masih ingat dengan saya Bu? Masih. Nama saya siapa ya Bu ya? Mbak Nurul ya. Iya, benar sekali. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya kadang masih suka cemas lah Mbak. Apakah Ibu masih suka mendengar suara-suara yang aneh Bu? Udah mulai berkurang sih. Berapa kali Ibu dengar suara yang seperti itu Bu? Biasanya ya 2 kali, kadang 1 kali, kadang 3 kali. Oh, lebih sering ya Bu ya? Saat kondisi apa biasanya Ibu dengar suara tersebut Bu? Kalau saya lagi sendirian gitu. Apa yang Ibu rasakan ketika suara itu datang Bu? Apakah Ibu dengar suara, saat kondisi apa Ibu biasanya dengar suara tersebut Bu? Sendirian. Apa yang Ibu rasakan ketika suara itu datang Bu? Ya saya ngerasa takut gitu. Merasa takut? Terus apa Ibu dengar suara tersebut Bu? Apa Mbak? Biasanya Ibu dengar suaranya itu jelas apa enggak? Kadang samar-samar Mbak, kadang ya jelas, tapi kadang cuma samar-samar gitu. Oh, begitu. Bagaimana? Apakah Ibu telah melakukan apa yang sudah kita pelajari 2 hari yang lalu Bu? Sudah. Oke, sudah. Bagaimana Ibu dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar itu sudah berkurang belum Bu? Ya lumayan sih. Apakah Ibu sudah minum obat hari ini Bu? Sudah. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan kalau Ibu sudah melakukan menghardik saat suara-suara itu datang ya Bu ya. Sekarang coba Ibu praktekkan kembali bagaimana Ibu melakukannya. Saya ngelakuin kembali Mbak. Tapi nanti saya akan pergi, saya tidak mendengar, pergi, suara itu palsu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Coba sekarang Ibu perlihatkan pada saya jadwal kegiatan latihan menghardik yang Ibu lakukan.
Saya coba lihat dulu ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Hari ini Ibu sudah minum obat belum Bu? Sudah tadi Berapa obat yang Ibu minum? 3 ya Mbak ya. Iya. Coba tolong sebutkan lagi Bu. Obat yang Ibu minum apa saja? Ada tuh yang warnanya putih tuh. Terus warnanya? Ada yang warnanya pink sama yang warnanya orange. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Itu biasa Ibu minum setiap hari kah Bu? Iya, bagus Bu. Baiklah Bu, pada hari ini kita akan belajar cara yang ketiga ya Bu ya. Dari cara mengendalikan halusinasi atau suara-suara yang Ibu dengar, yaitu dengan bercakap-cakap ya Bu ya. Tujuannya agar suara yang Ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana Bu? Ya, Ibu tadi pengennya berapa menit ya Bu ya? 15 menit. 15 menit. Oke, selama 15 menit kita akan bercakap-cakap ya Bu ya. Ibu maunya tempatnya di mana Bu? Di sini aja Mbak, sekalian sini. lihat pemandangan. Iya. Ini ya Bu ya. Ibu mendengar suara-suara, coba Ibu alihkan dengan mengajak orang lain bercakap-cakap. Topiknya bisa apa saja yang Ibu sukai dengan cara, contohnya begini. Tolong, saya ingin bicara, saya sedang mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Kalau Ibu di rumah dan mendengar suara-suara tersebut, Ibu bisa mengajak keluarga di rumah untuk bercakap-cakap ya Bu ya. Misalnya dengan Ibu, saya mendengar suara-suara, ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Nah, bagaimana Bu? Ibu mengerti? Atau Ibu bisa mengajak orang lain atau keluarganya untuk bercakap-cakap ya Bu ya, ngobrol bersama ya Bu ya. Coba sekarang Ibu praktekkan cara yang tadi sudah diajarkan. Nanti kalau misalkan saya udah dengar suara-suara gitu lagi, nanti saya minta tolong ke keluarga saya, mungkin ya misalkan ibu saya atau kakak saya, jangan cara ngomong minta tolong, saya mendengar suara-suara aneh lagi, gimana kalau kita bercakap-cakap gitu kan. Oke, bagus sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap Bu? Sudah pendiam sudah. Jadi bagaimana cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Yang tadi saya ajarkan, Ibu bisa memperagakannya lagi? Bisa. Coba seperti apa? Bu, tolong, saya dengar suara-suara aneh, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita masukkan ke jadwal harian Ibu ya. Berapa kali Bu Ibu mau latihan bercakap-cakapnya? Ya, 2 kali gitu ya Bu. Oh, 2 kali ya. Pengennya Ibu jam berapa? Jam 9 mungkin, kalau enggak jam 5 sore. Boleh. Jangan lupa ya Bu ya, Ibu lakukan 3 cara yang sudah kita pelajari agar halusinasi tidak mengganggu Ibu lagi ya Bu ya. Oke Bu, cukup sampai di sini ya Bu ya. Percakapan kita, nanti besok saya kesini lagi ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Masih ingat Bu dengan saya? Saya siapa ya Bu ya? Iya, benar sekali. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara yang aneh? Kadang sih Mbak, tapi udah jarang lah. Oke, berapa kali Ibu dengar suara-suara yang tadi? Paling cuma sekali Mbak, alhamdulillah. Oh, udah mulai berkurang ya Bu ya. Saat kondisi apa biasanya Ibu dengar suara tersebut Bu? Kalau saya lagi sendiri merenung, terus dengar suara-suara gitu. Apa yang Ibu rasakan ketika dengar suara-suara tersebut Bu? Ini saya cemas gitu Mbak, aneh. Apakah Ibu telah melakukan apa yang sudah kita pelajari Bu? Terus bagaimana? Apakah dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Cukup berkurang. Apakah Ibu sudah minum obat hari ini Bu? Ya tadi. Dan Ibu udah mulai bercakap-cakap belum? Ya. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan kalau Ibu sudah
sudah bercakap-cakap sama keluarga belum Bu? Udah. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Coba Ibu perlihatkan Bu pada saya jadwal kegiatan latihan menghardik yang Ibu lakukan. Boleh saya lihat Bu? Oke, bagus sekali ya Bu ya. Hari ini Ibu sudah minum obat Bu? Udah. Berapa obat yang Ibu minum? Enggak. Oke. Apakah Ibu sudah mengajak bercakap-cakap Bu? Udah. Sudah ya Bu ya. Baik Bu, pada hari ini kita akan belajar cara yang keempat ya Bu ya, yaitu dari cara mengontrol halusinasi atau suara-suara yang Ibu dengar, yaitu dengan lakukan aktivitas Bu. Tujuannya agar suara yang Ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana, apakah Ibu setuju Bu? Iya. Kira-kira waktunya selama berapa menit Bu? 20 menit kali. Oke, boleh ya Bu ya. Dan tempatnya Ibu mau di sini? Boleh. Caranya begini ya Bu ya. Ketika Ibu mendengar suara-suara, coba Ibu alihkan dengan lakukan aktivitas. Aktivitasnya bisa caranya begini ya Bu ya. Ketika Ibu mendengar suara-suara, coba Ibu alihkan dengan melakukan aktivitas Bu. Aktivitasnya bisa apa saja dengan kemampuan Ibu. Contohnya dengan merapikan tempat tidur, memasak, atau biasa aktivitas yang Ibu lakukan ya Bu ya, kayak seperti pekerjaan Ibu rumah tangga, boleh Ibu melakukannya. Oke, tadi yang saya sarankan melakukan aktivitas dan Ibu boleh mempraktekannya ya Bu ya. Iya Mbak. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tadi Bu? Udah lumayan tenang ya Mbak. Jadi gimana Bu cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara dengan beraktivitas? Caranya seperti apa Bu? Nanti saya melakukan kegiatan gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan saya dengar suara-suara kayak gitu lagi, nanti saya ngelakuin kegiatan yang saya suka, ya misalkan membereskan rumah, Iya. atau membereskan tempat tidur gitu ya Mbak ya. Ya. Baik Bu, sekarang kita masukkan ke jadwal harian Ibu ya Bu ya. Berapa kali Ibu mau latihan beraktivitasnya Bu? Ya mungkin 2 sampai 3 kali. 2-3 kali ya Bu ya. Kira-kira Ibu mau jam berapa? Jam 9 atau jam habis zuhur, kalau nggak habis asar. Oke, boleh. Jangan lupa ya Bu ya, Ibu melakukan 4 cara yang sudah kita pelajari ya Bu ya, agar halusinasi tidak mengganggu Ibu lagi ya Bu.